اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah karya Profesor Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari radhiyallahu taala anhu warḍah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala ma yustahabbu lil mudahhi inda zuhuri hilali syahri dzil hijjah. Apa yang dianjurkan bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah kurban saat muncul hilal bulan Zulhijjah. إذا ظهر هلال شهر ذي الحجة إلى وقت ذبح الأضحية يستحب عند الجمهور لمن أراد الأضحية ألا يقص شعره أو يقلم أظافره. Apabila telah muncul hilal bulan Zulhijjah, yakni apabila telah masuk awal bulan Zulhijjah, apabila telah masuk bulan Zulhijjah sampai waktu penyembelihan hewan kurban, maka jumhur ulama, mayoritas ulama sangat menganjurkan bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurban, hendaknya dia tidak mencukur rambut atau bulu yang tumbuh di badannya, juga agar tidak memotong kukunya. Jadi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, orang yang hendak beribadah menyembelih hewan kurban apabila telah masuk awal bulan Zulhijjah, hendaknya dia tidak mencukur rambut atau memotong bulu yang tumbuh di badannya, juga tidak memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Gitu ya. Wal hikmah fi dzalika ayyabqa jasadul mudahhi kamil al-ajza'i li'itkihi minan nar. Hikmahnya disebutkan tasyabbuh bil muhrim, menyerupai orang yang sedang ihram. Karena orang yang sedang ihram juga sama, tidak boleh mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Nah, di sini disebutkan hikmah yang lain. Wal hikmah fi dzalika ayyabqa jasadul mudahhi kamilal ajza'i li'itkihi minan nar. Agar seluruh jasadnya itu utuh, tidak ada yang berkurang saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari api neraka. Wan nisa war rijal sawa fi dzalik. Laki-laki dan perempuan sama dalam hal ini, yakni dalam anjuran untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana indahu dhabhun yuridu an yadhbahahu fara'a hilala dzil hijjah fala yamassa min sya'rihi wala min adhafirihi syai'an hatta yudhi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya sembelihan dan akan disembelih pada hari raya kurban dan hari tasyrik, kemudian dia melihat hilal bulan Zulhijjah, yakni telah masuk bulan Zulhijjah, maka hendaknya dia tidak mencukur rambutnya, juga tidak memotong kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi batasnya itu bukan pada tanggal 10 Zulhijjah, melainkan batasnya pada kapan hewan kurbannya disembelih. Kalau hewan kurbannya disembelih tanggal 10, maka setelah penyembelihan itu yang berkurban boleh mencukur rambutnya, juga boleh memotong kukunya. Tapi kalau disembelih pada tanggal 12, maka tanggal 10 dan 11 itu tetap dianjurkan untuk tidak mencukur dan memotong kuku sampai penyembelihannya selesai di tanggal 12. Adapun setelah pemotongannya itu di tanggal 12, maka boleh mencukur rambut atau memotong kuku. Hadis riwayat Imam Muslim. Khilafan lil Hanabilah, berbeda halnya dengan pendapat
Hanabilah, yakni ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal. Alladzina qalu bi tahrimi akhdhi dhufri wa sya'r fi hadhihi al-muddah, yang berpendapat bahwa mencukur rambut dan memotong kuku itu haram pada waktu-waktu ini. Jadi pada awal waktu Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Dalam mazhab Imam Syafi'i disunahkan untuk tidak mencukur dan memotong kuku, tapi dalam mazhab Hanabilah atau Imam Ahmad ibn Hanbal hukumnya haram mencukur rambut dan memotong kuku. Faidah. Hadza khasun bi sahibil udhiyah wa laysa li ahli baitihi. Anjuran ini khusus ditujukan pada orang yang hendak menyembelih hewan kurban, bukan pada keluarganya, ayah, ibu, istri, anak, paman, bibi, bukan pada keluarganya yang tidak menyembelih hewan kurban. Masalah, idza inkasara zofru sahibil udhiyah fayajuzu lahu izalatuhu wala haraj alaihi. Kemudian apabila ada kuku yang terkelupas, baik kuku tangan maupun kuku kaki ya. Misalnya kuku kaki karena ketendang batu atau apa gitu, sehingga kukunya itu patah atau kukunya itu mengelupas dan seterusnya, maka hal itu boleh untuk dicabut wala haraj alaihi, dan tidak apa-apa. Kemudian yajuzu lil mudhi idza dhahara hilalu dzulhijjah ila waqtil udhiyah ay yad'a at-tibi wa yujami' az-zawjah wala haraj alaihi. Nah, dan diperbolehkan bagi orang yang hendak berkurban apabila telah masuk bulan Zulhijjah sampai waktu penyembelihan hewannya untuk tetap memakai minyak wangi, dan dibolehkan untuk berhubungan suami istri, dan hal itu tidak apa-apa. Jadi at-tashabbuh bil muhrim, yakni menyerupai orang yang sedang ihram dalam konteks orang yang akan berkurban. Jadi orang yang akan berkurban ini sangat dianjurkan untuk meniru orang yang ihram pada dua hal saja. Yang pertama, pada hal ketidakbolehan mencukur rambut, dan pada hal tidak boleh memotong kuku. Bagi mereka tidak boleh, tapi bagi yang hendak berkurban dan tidak sedang melakukan ihram yang ada di Indonesia misalkan, itu bukan dilarang, tapi dianjurkan untuk tidak mencukur dan memotong kuku. Hanya itu saja. Adapun yang lainnya memakai wangi-wangian, kemudian berhubungan suami istri, itu masih tetap diperbolehkan. Masalah, yukrahu qassu ayyi sya'rin min jasadil mudahhi fala yufham karahatu qassi sya'ri lirra'si faqat. Makruh atau kemakruhan untuk mencukur rambut itu berlaku bagi rambut yang tumbuh di seluruh tubuh, bukan yang hanya di kepala saja. Wa innamal hukmu yansarifu ila sya'ri lihiyati au sya'ri sadri au sya'ril qadamain. Sesungguhnya hukum atau anjuran untuk tidak mencukur rambut itu meliputi rambut yang tumbuh di wajah, meliputi rambut yang tumbuh di dagu ya, di wajah, apa sih namanya, jenggot ya, atau tumbuh yang tumbuh di dada, atau yang tumbuh di dua kaki ya, dan seterusnya. Hakada, jadi at-tasyabuh bil muhrim, menyerupai orang yang sedang ihram dalam konteks orang yang berkurban dan
tidak sedang melaksanakan ibadah haji, tidak sedang ihram yang ada di Indonesia, tasyabbuh bil muhrim itu pada 2 hal saja. Menyerupai orang yang muhrim itu pada 2 hal saja. Padahal tidak mencukur rambut dan padahal tidak memotong kuku. Adapun yang lain, larangan-larangan yang melekat pada orang yang sedang ihram, yujami dan seterusnya itu tidak berlaku pada orang yang akan menyembelih hewan kurban di Indonesia atau di tempat-tempat yang lain yang tidak sedang melakukan ihram, gitu ya. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نواصل هذا اللقاء أو نواصل قراءتنا في هذا الكتاب في اللقاء القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.